Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan kali ini gue mau ngelanjutkan video gue yang kemarin yang bongkar-bongkar ya guys. Ya kemarin gue terkendala untuk bongkar mounting knalpotnya yang terakhir ya. Tapi lo lihat sendiri di sini sudah terpasang knalpot yang pernah gue unboxing, yaitu ProSpeed Viper di motor gue ya. Jadi gue lanjutin aja, gue kasih tahu, nggak usah khawatir. Dan nanti mungkin ada yang penasaran berapa sih berat knalpot bawaan standarnya. Nah, jadi gini guys. Ya kemarin gue memang mungkin karena kecapean kali ya, jadi gue nggak sempet berpikir panjang gitu ya gimana caranya untuk mencopot knalpotnya gitu guys ya. Ya, jadi bautnya tuh seperti ini guys. Nah, bautnya tuh seperti ini. Nah, jadi kan dijepit di sini guys. Nah, ini kalau nggak salah ukuran 12 ya, 12 kiri 12 kanan ya. Jadi, nah gini guys. Nah, ya intinya lah begitulah intinya. Ya jadi caranya adalah lo menggunakan, kalau punya tools yang kayak gua gini yang beli satu set pasti bisa lah ya. Ya gua kemarin agak dong aja guys. Sebenarnya caranya sangat mudah sekali, nggak ribet. Lo ambil 12 kunci pas 12. Kalau nggak salah 12 ya, bener nggak? Yes, sama soket 12 gitu kan. Ya tinggal begini kan. Jadi begini. Nah begitu cara ngencenginnya ya. Jadi cara ngelepas dan ngencenginnya seperti itu gitu. Cuma gitu doang guys. Jadi udah langsung kebuka. Kemarin gua kesulitan, mungkin gua lagi dong kali ya. Ya, jadi mudah ya, cukup kayak gitu ya. Nah, terus untuk memasang knalpot, gua rapiin dulu ya guys, sebentar. Oke, gua biasa rapi. Kita kembalikan lagi ke tempatnya. Ya, terus untuk mengenai masalah pasang knalpot sama ya guys, sama seperti masang knalpot bawaan standar. Nggak ribet ya. Yang pertama adalah masang oksigen sensor ya. Masang oksigen sensor lagi-lagi ya. Yang pertama kan tadi kan gue kemarin kasih tutorial untuk nyopot oksigen sensor. Ya, oksigen sensornya memang rutenya berubah. Jadi tadinya di sini dan di sini. Jadi dia tidak bisa dicantelin di sini. Nah, awalnya nih ini gue copot ya guys ya. Gue kasih tahu detail ya. Sebentar. Nah, oke. Jadi awalnya itu guys ya, ini kan soket oksigen sensor itu dia ditempel di sini guys. Nah, dia ada di sini soket oksigen sensornya ya. Jadi gua ambil lagi. Ya. Nah, jadi karena dia ada di atas, dia nggak nyampe tuh, nggak nyampe karena mounting oksigen sensornya dia lebih ke belakang. Ya, cara ngelepasnya gimana guys? Nah, di sini yang pertama ngelepas dari dudukannya ya. Nah, di sini itu tuh ada kayak semacam kayak apa kelipan, lalu tinggal tarik ke atas gini ya. Tarik ke atas gini. Ya, kayak ada semacam flap yang kalau misalkan dia biasa dia begini, dia nyangkut gitu ya. Lu tinggal tarik aja gitu ke atas gitu. Supaya dia bisa loss gitulah. Ya, jadi gue ulang lagi ya, awalnya dia begini tuh. Kalau masukin dia nggak akan bisa ditarik lagi guys. Tuh. Ya, jadi lo tinggal tarik aja ke atas tuh, dia mudah. Nah, tuh. Kayak apa ya? Kayak sistem model inilah pulpen tonjok lah yang diceklek gitu kan. Ya, ibaratnya kan dia ada kaitan yang membuat supaya dia prevent supaya pulpennya nggak balik lagi lah gitu ibaratnya. Ya, jadi seperti itu mudah. Nah, di sini udah gua rute ya.
Jadi rute barunya si oksigen sensor ini ya, karena kan dia nggak dikasih pemanjang seperti knalpot Akrapovic gitu ya. Jadi biar rapih, kabelnya gue masukin sini, terus ya gue colok lagi ya. Buka colokannya pun mudah, sama sistemnya ya, pakai model tuh. Kalau lihat soketnya, dia tinggal tarik aja ke atas nih ya, terus tarik ke atas nih bagian sini ya, soketnya kebuka ya. Jadi mudah. Kawasaki memang menurut gue sih enak colokan-colokannya ya. Ya, jadi gue taruh sini guys jadinya, bukan di sini lagi ya. Kawasaki emang mudah banget, semua soket-soketnya terbungkus rapih ya. Jadi gue cukup amazed ya sama Kawasaki bikinnya. Ya, dan kabelnya nggak menyerimpet sama sekali ya. Dan saran gue untuk pemasangan ini sebaiknya dicabut dulu, biar nggak kabelnya tuh nggak ngelilit muter. Kadang-kadang gue lihat ada pemasangan yang kabelnya tuh ngelilit muter-muter gitu guys, muter-muter karena ngencenginnya sambil dicolok gitu kan. Jadi sebaiknya lo copot dulu, dan nyopotnya itu sangat-sangat mudah, gue udah ajarin tadi, lo bisa lakukan ya. Oke, terus masang knalpotnya gue bilang sih nggak terlalu sulit ya. Yang penting lo udah rakit dulu headernya, terserah mau dua-dua. Kalau kebetulan yang punya gue kan udah ada headernya itu sudah ada panelnya ya, jadi lo bisa pasang dua-dua, terserah ya. Dua-dua, baru nanti mid pipe-nya ya, terserah yang mudah yang mana. Tapi biasanya kadang-kadang lo fitting dulu jarak antar jarak antar silindernya itu. Kadang-kadang pada saat header itu lo susun, itu kadang-kadang mungkin terlalu masuk atau mungkin nggak terlalu masuk gitu ya. Jadi terlalu rapet, kadang-kadang terlalu renggang gitu karena mungkin masih baru gitu ya. Nah itu jadi lo samain dulu sama header bawaan standar ya. Yang gue maksud itu jarak antar ini guys, jarak antar header yang ngarah ke exhaust portnya engine ya. Jadi lo sebisa mungkin lo atur dulu jaraknya minimal sama. Jadi kadang-kadang kan pada saat lo susun kan ada yang deket, ada yang kejauhan gitu ya, mungkin karena masih baru knalpotnya, jadi masih seret gitu ya. Jadi lo samain dulu biar nanti pas masang ke motor lo nanti jadi lebih mudah ya. Setelah itu tinggal baut seperti biasa, nggak perlu lo kencengin dulu, pakai hand tighten aja, cukup hand tighten. Sisanya gua rasa gampang ya, tinggal nanti kesini, terus tinggal ini rata-rata menurut gua pemasangan ini plek-plekan ya, nggak ribet ya. Ini ProSpeed memang menurut gua mudah, masangnya cukup mudah ya. Materialnya juga menurut gue bagus ya. Nanti gue juga ajarin kok cara nanti ngecek kebocorannya juga. Oke. Sementara itu tadi masang knalpotnya, ya. Terus sisanya kesini mudah ya. Cuman ada beberapa catatan aja, gue ngeliat ProSpeed agak miring ya. Gue udah nyoba gimana pun juga diputer-puter di adjust, tapi karbonnya itu sejajar sama footstep, tapi knalpotnya itu agak mencong sedikit ya. Bagus sih kelihatannya ya, lo bisa lihat kelihatannya bagus, cuman di mata gue agak kurang srek ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin bagi teman-teman yang pakai ProSpeed Viper, apakah cover karbonnya itu lurus apa miring kayak gue. Jadi knalpotnya itu agak ke kiri sedikit ya. Ya tetap kelihatan keren sih, tetap rapi sih kelihatannya, tapi karbonnya tuh dia sejajar sama footstep. Jadi gue ngelihatnya tuh agak kurang serak aja. Tapi sih posisi knalpotnya gue suka banget sih, nggak terlalu mencrang tapi nggak terlalu ke dalam juga ya, pokoknya cakep deh. Terus karbonnya juga bagus, dia nggak sama sekali nggak kena nggak nempelin mufflernya, jadi stikernya pun aman, nggak tergores nggak apa gitu kan. Terus bagian stainlessnya juga aman, nggak kemakan sama bagian karbonnya. Oke. Jadi mungkin ada yang penasaran berapa sih berat knalpot bawaan standar dari ZX 25R. Oke, langsung aja kita timbang guys. Ya, jadi di sini menurut timbangan gue ya, ini sebenarnya timbangan badan itu nggak begitu akurat ya. Di sini
8,6 kilo ya. Dan Pro Speed itu sekitar 58 lah, 6 kilo lah, gue bilang 6 kiloan lah ya, 6 kiloan. Dan yang paling berat, headernya tuh ringan banget guys ya, stainless steel. Yang berat ininya yang berat mufflernya, jadi mufflernya sendiri udah makan 2 kilo lebih ya. Nah jadi total dia ada 6 kilo ini, header, mid pipe dan kawan-kawannya ya. Jadi sebenarnya gue saving sekitar 2,5 kilo dari knalpot bawaan standar. Wah jadi lumayan guys, turun lagi gue 2,5 kilo. Wah pasti PWR naik, apalagi dengan knalpot racing. Mungkin saja tenaganya juga naik karena kan lebih ngeplong, dia nggak ada lagi katalis ya, nggak ada lagi muffler yang berlibet-libet ya. Ini juga ada catalytic converternya yang pasti menghambat airflow dari mesin. Nah jadi terus gue juga mau ngomongin tips untuk mengencangkan header. Nah di sini gue ngencenginnya nggak pakai ini guys ya. Jadi gue nggak pakai ini ya. Ya kenapa? Nah ini gue jelasin. Jadi kan gimana pun juga waktu itu gue sempat bahas, ada beberapa orang pasang knalpot di tempat yang kurang begitu berpengalaman, dia sampai menghancurkan headnya ya. Jadi dudukannya tuh ajur lah gitu, karena mungkin over tightening gitu guys. Jadi gue menyarankan untuk pemasangan knalpot, terutama yang amatir gitu ya, kayak gue gitu ya, gue nggak pernah mengencangin knalpot pakai ini ya. Baiknya sih lo menggunakan yang ada ukurannya ya. Misalkan kalau untuk yang di sini ada beberapa yang menyarankan 12 Nm atau mungkin di situsnya Akrapovic 21 Nm. Ya lo tinggal ambil tengahnya aja lah. Ya mungkin ada beberapa rumus, kalau nggak salah gue lihat ada tabel, kalau misal tabel khusus ya, terutama yang untuk otomotif yang bahannya untuk aluminium alloy dan untuk stainless steel gitu ya. Jadi agak beda-beda. Ada nomornya juga kalau nggak salah. Untuk yang ini itu sekitar di 13,3 Nm ya, nggak jauh beda lah guys ya. Nah itu lo bisa ikutin aturan itu, tapi lo harus punya tools yang ada ukurannya ya. Tools gue kebetulan gue belum datang ya, gue lagi nunggu karena barangnya lagi kosong. Gue pengen beli merek Tekiro TR300, pokoknya yang khususnya untuk profesional, bukan TR berarti T300 gitu guys ya. Jadi ada ukurannya 5-33 Nm. Nah karena gue kebelet mau masang knalpot ya, gue takut over tightening ya. Ya pertama adalah tipsnya, saat lo ngebuka knalpot bener-bener lo ukur, lo feeling pakai tangan lo, ini kekencangannya semana pas ngebuka. Lo bisa tahu jadinya kan, gambarannya lah, gambaran imajinatifnya lah, oh segini kencangnya tuh. Terus lo ngencenginnya juga pakai tools yang lebih kecil ya, lebih kecil ya. Pertama selain mudah untuk bermanuver gitu ya, lebih untuk bermanuver ke dalam sini nih, ya tangan lo jadi lebih mudah. Lo mau ngencengin ini bisa, ngencengin itu bisa, lebih mudah gitu kan. Kalau pakai ini kan sulit ya. Pakai ini kan lebih tebal tuh, lebih sulit kan. Nah, lo juga susah untuk over tightening ya, karena ibaratnya torque-nya jadi lebih kecil. Ya lengan ayun ini lebih kecil tuh, segini kan, ketimbang ini tuh ya. Ibaratnya lo kalau naik sepeda, kalau misalkan gear belakangnya besar ya, atau naik motor dengan sprocket lebih besar. Kalau motor kan lo nggak ngerasain ngegoes kan, kalau sepeda kan lo ngerasain ngegoes. Kalau gear belakangnya besar itu kan mudah banget ya. Ya karena lebih panjang gitu kan, lebih panjang, jadi lo mudah ngegoesnya, torsinya lebih enak lah gitu kan. Tapi kalau gear belakangnya kecil kan lebih sulit guys untuk ngegoesnya. Nah ini sama nih kayak gini. Jadi biar lo bisa nggak terlalu kenceng lah ibaratnya, pas sama kekuatan tangan lo, jadi gunakan tools yang kecil. Nah di sini gue kebetulan punya dari Crispo. Nah ini lo bisa beli di toko material atau mungkin S Hardware gitu ya, harganya juga murah ya, kecil dia soketnya. Nah terus gue pasangin ya. Nah cuman ujungnya ini paling mentok ukuran 10 guys ya, 10 ya, jadi nggak ada ukuran 12. Nah gue beli lagi ya,
Jadi gue beli lagi yang ukuran mana ukuran, nah gue beli lagi yang ukuran 12 ya. Jadi sebenarnya tools ini itu maksimalnya mungkin untuk bolt ukuran 10 ya. Cuman gue beli lagi untuk ukuran yang 12 supaya gue bisa mengakses knalpot gue. Nah, gue beli dari Gtech ya, Gtech ada Gtech. Gue seneng banget, bagus banget. Kunci L gue juga dari Gtech dan itu awet banget. Dan gue beli di S Hardware, ini harganya sangat murah guys ya. Nah, yang penting adalah lo lihat adaptornya. Ini adaptornya kalau nggak salah ini berapa ya? 1/4 inci gitu. Gue lupa sih. Ya, 1/4 inci ya. Ya pokoknya ada lah di S Hardware, lo tinggal cari, itu harganya murah banget, nggak sampai 10.000, nggak sampai 6.000 kayaknya guys. Ini 5 ribuan kalau nggak salah ya, satunya 5 ribuan ya. Jadi lo bisa ngakses kemanapun yang lo mau. Lo juga bisa ngencengin, nggak takut kekencengan ya, karena kekuatan tangan lo belum tentu bisa ini. Bahkan gue kadang-kadang ada yang ngelepasnya aja pakai ini itu kayak nggak bisa gitu guys, susah banget karena terlalu kenceng yang di sana. Ya jadi lo bisa tahu ngukur kan, lo kencengin pakai ini ya, insya Allah nggak akan ngerusak head gitu, ketimbang lo ngencengin pakai ini ya. Jadi gitu guys. Ya itu tips dari gua untuk masang knalpot ya, lo bisa ikutin. Dan gue juga nggak tahu bener apa salah ya guys ya, jadi gue sorry aja. Tapi kan bang nanti bisa kekendoran, ke gimana, takutnya bocor. Nanti kita tes nanti guys ya. Tapi gue udah pernah tes sebelumnya dan alhamdulillah nggak ada bocor. Nanti gue kasih tahu cara ngetesnya ya. Nah terus kalau lo udah masang knalpot nih guys ya, lo udah masang knalpot, sekarang kita tinggal ngetes knalpotnya apakah knalpotnya bocor atau tidak ya. Ini sebenarnya juga belum gue panasin. Oke, gue ambil kuncinya dulu guys sebentar ya. Jadi baru gue ambil kuncinya, kita akan coba panasin. Dan mungkin ini juga biar lo tahu suaranya ProSpeed Viper saat idle gimana sih guys. Nah nih ya, ya lo bisa lihat suara idle-nya cukup besar ya. Ya cuman nggak brutal lah gitu guys. Ya kita tunggu sampai RPM-nya turun, baru nanti kita ngobrol lagi guys. Ya lo lihat sendiri kalau idle tuh dia RPM-nya bisa sampai 3000 ya. Kalau untuk awal-awal start, kalau mesinnya masih dingin. Nanti dia akan turun ke angka 2000 sampai 1500 RPM. Ya sambil nunggu idle kita lihat ya looks-nya dari ProSpeed Viper kayak begini. Ya ininya karbon. Ada resemblance apa ya, Akrapovic Evo ya, Akrapovic Carbon sama Akrapovic Evo yang ada yang buat R1M gitu ya, yang ada cover karbonnya juga. Ini masih menggunakan DB killer ya guys, tuh DB killernya masih terpasang. Ya jadi ini adalah suara saat idle, dan gua akan mau ngecek kebocorannya ya, apakah knalpotnya bocor. Nah jadi gua siapkan kain ya. Kalau lo berani mah lo pakai tangan aja langsung gitu kan. Cuman kadang-kadang suka panas. Jadi gua pakai kain, gua lipet ya, gue sumpel. Ya lo lihat suaranya jadi senyap banget dan gak ada bunyi
apa yang bocor. Biasanya kalau ada yang bocor kedengeran banget di sebelah sini ya. Kayak ada bunyi tiba-tiba gede sendiri atau bunyi apa angin keluar gitu ya. Dan ini nggak ada. Dan bisa lo lihat suaranya jadi hening banget karena gue tutup knalpotnya. Ya jadi alhamdulillahnya nggak ada kebocoran. Gue juga udah ngecek keseluruhan dan alhamdulillah nggak ada yang bocor, nggak ada masalah. Jadi gue gitu caranya guys. Jadi gue tutup sekali lagi. Kalau misalkan gue tutup dan suaranya itu tiba-tiba langsung jadi hening, biasanya sih nggak ada kebocoran. Tapi kalau misalkan lo tutup tapi suaranya masih ada, nah biasanya itu pasti ada yang bocor. Ya, dan nggak ada angin-angin di sini. Gue bisa tes ada nggak angin yang keluar dari sini, nggak ada. Di sambungan-sambungannya, di header-headernya guys. Ya, jadi nggak ada. Ya udah gue cek, udah gue tes dan alhamdulillah nggak ada masalah. Ya, jadi gitu cara masang knalpot ProSpeed ya, terutama ProSpeed ya. Dan gua nggak pernah ada kendala yang terlalu apa ya, yang bikin gua sampai repot, yang perlu custom. Alhamdulillahnya nggak ada ya. ProSpeed menurut gua juga knalpot yang bagus, yang cukup mudah lah masangnya. Ada penyesuaian dikit lah. Tapi itu cuma sebatas kayak fitting doang supaya ketemu bautnya atau gimana ya. Cuma hanya sebatas itu, sisanya nggak masalah guys. Lo lihat semuanya ada di center semua, ada di center, nggak kelebihan ke sana, nggak kekurangan ke sini. Jadi menurut gue bagus. Per-pernya juga kualitasnya menurut gue bagus banget ya. Pernya beda dari per yang cuma per biasa gitu lah. Ini pernya per bagus menurut gua ya. Ya udah 70 derajat, gua matiin dulu. Nah, dan sekarang gua mau masang fairing sampingnya guys. Nah, kita balikin lagi karena ini udah kita tes tadi, tes kebocoran. Semuanya udah kita cek. Nah, sekarang waktunya untuk kita pasang lagi guys. Pasang lagi motornya pastinya. Ya sorry, ya kita pasang lagi motornya guys. Nah, jadi ini adalah fairingnya. Oh, gua ambil dulu rivet-rivetnya. Nah, gue padahal udah beli DB Killer guys. Kalau gue ternyata jadi beli Over Racing yang GPRS ya. Ya jadi akhirnya nggak dipakai. Ya jadi kita siapkan dulu rivetnya ya. Gue ulangin lagi sekali lagi ya. Jadi oh iya, gue lupa jelasin guys. Untuk mounting knalpot yang ada di sini ya, itu gampang banget ya. Kayak gini nih. Jadi awalnya tuh cuma kelipan model seperti ini ya. Jadi ada klipnya seperti ini. Lo nyopotnya juga pakai tang ya, tinggal di tekan aja sininya sama tumpuannya ke sini. Nih tumpuannya ke sini, nanti dia pasti bakalan lepas. Kalaupun ini hilang tiba-tiba mental kemana, ini gampang banget dicari ya. Ini gampang. Abis lo lepas, sambil lo ngelepas sambil lo tahan ya, sambil lo tahan bagian ini ya, biar dia nggak buyar ya, biar dia nggak buyar pernya. Nanti lo masang lagi, ribet lagi. Udah tinggal lo ganti sama bawaannya ProSpeed, just like that ya. Mudah banget, tinggal lo kencengin bautnya. Biasanya kalau gua ngencenginnya belakangan ya, lo fitting dulu baru lo kencengin ya. Sisanya ya mudah sekali sisanya. Oke, lanjut. Ya jadi ini bukan ya guys, ini bukan bautnya ZX25R ya. Nah jadi ini kita lihat ada rivet-rivetnya ya. Yang bawah itu ada yang gede satu, yang kecil satu. Nah di sini guys. Nah terus ada beberapa yang perlu jadi catatan ya. Ada satu di sini kunci L, udah gue pasang lagi, jadi gue taruh di tempatnya. Terus di sini nanti ada tonjokan. Terus yang di dekat sini, nah di frame slider tuh ada satu kunci L ya, sama ada di sini guys, di bawah fairing depan. Nah ada satu kunci L ya, kunci L 4 kalau nggak salah ya.
Dan di tengah sini lo lihat ya, ada lubangnya nih, 1 2 3 4, 1 2 3 4, kita taruh di sini. Terus di atas ini ada 1 2, ada 2 tuh, pas 2. Kalaupun ini hilang, nggak usah takut, di online store banyak, khusus Kawasaki ya, banyak ya. Lo bisa beli 20 gitu, terserah kalau lo memang mau ganti-ganti biar fairingnya juga bagus ya. Kemarin gue udah sempat jelasin detail-detailnya, ada karet-karetnya semua nih guys, jadi buat meredam getaran. Oke, ini adalah fairingnya ya. Fairingnya jangan lupa masang spion masang lampu sen. Kok spion sih guys ya, pasang dulu lampu sennya ya, di klik ya, lagi-lagi lo lihat sendiri ya, di soketnya itu ada kayak semacam notch ya, disamain sama notch yang ada di sini tuh, di sebelah sini guys tuh ya. Jadi dia nggak akan mungkin bisa kebalik tuh, kalau kebalik gua nggak bisa tuh ya. Bagus banget desain, dan jangan lupa disangkutin lagi di tempatnya ya, dia nyangkutinnya di sini.